Kemudian yang berikutnya, ini yang keempat ya, adalah mengenai MR. Ya, kita seringkali tidak cukup baik, organisasi kita tidak cukup baik siapa yang diberi tugas sebagai MR. Meskipun di versi 2015 itu sudah tidak menjadi mandatori, tetapi secara implisit sebenarnya masih ada di klausul 5. Ya, siapa yang ditunjuk oleh top management untuk memastikan bahwa sistemnya sudah comply terhadap persyaratan ISO. Itu ditetapkan di klausul 5. Kita sering menemukan bahwa yang ditunjuk sebagai MR itu bukan senior management. Ya, baik lagi ini adalah di versi 2015 memang tidak menyatakan. Tapi kalau kita refer ke versi sebelumnya, siapa MR adalah bagian dari manajemen yang diberi tugas untuk menjadi manajemen representatif dengan tugas A, B, C, D. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau ternyata di pabrik Anda itu tidak tetap menunjuk MR, tolong dipastikan bahwa MR-nya adalah senior manajemen, ya, bukan staff. Apalagi baru masuk staff dokumen kontrol menjadi MR, pusing nanti. Nanti jatuhnya nanti akan hanya sebagai dokumen kontrol. Atau kita pakai automatically ya, orang yang menjabat QA manager langsung seolah-olah MR QMS. Nggak salah sih. Tetapi sebenarnya adalah itu membuat salah satu problem yang lain. Ya, QA manager itu mau tidak mau pasti otaknya selalu mikir quality. Akhirnya waktu bicara seperti MR QMS seolah-olah kalau ngomong sistem QA manager seolah-olah itu adalah job-nya QA manager. Ataupun sebaliknya, HR manager itu seolah-olah menjadi MR, Environment Head Management System. Ya, nggak salah juga, tapi itu adalah salah satu kendala. Kenapa? Akhirnya kalau berhubungan dengan Environment Head seolah-olah itu adalah tugasnya HR manager. Yang lebih parah lagi menurut saya kembali lagi MR itu seolah-olah menjadi lead auditor. Seolah-olah ya penanggung jawab sistem adalah MR. Penanggung jawab auditor, lead auditor adalah MR juga. Akhirnya apa? Lead auditor tidak cukup kritis untuk men-challenge sistem. Lead auditor dan timnya tidak cukup mampu untuk mengkritisi sistem yang didesain, yang di-lead oleh MR. Ya, jadi itu sesuatu yang memang saya lihat sebagai manusiawi. Jadi kalau ditanya, terus bagaimana? Ya coba dicari cara yang lain. Cara yang mungkin nanti akan membuat bahwa antara MR dan internal auditor itu sebuah proses yang saling men-challenge, saling memperbaiki. Jadi satu orang membuat sistem, satu orang men-challenge sistem. Kemudian di-improve lagi, di-challenge lagi. Di-improve lagi, di-challenge lagi. Nah, itu akan membuat suasana kerja yang enak. Satunya membuat sistem, satunya men-challenge sistem. Satunya membuat sistem, satunya men-challenge sistem. Nah, itu yang saya tidak bisa temui pada saat kalau MR itu merangkap sebagai auditor. Lead auditor ya. Itu yang perlu difikirkan kembali buat teman-teman, apakah konflik of interest-nya cukup tinggi.